hingga saat ini, hingga detik ini, di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, khususnya nikmat yang memudahkan kita untuk selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Kita juga memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan taufik sehingga kita bisa mewarnai Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, terutama ibadah yang Allah khususkan dengan bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa, ibadah taraweh, ibadah baca Quran, ibadah sedekah, ibadah doa, dan ibadah etikaf. 6 ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, kepada kesempurnaan iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Kalau kita bisa melaksanakan baik, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membahas tentang antara rahmat Allah dan sabar. Apa sih hubungan dan korelasi antara rahmat Allah dan sabar? Kita akan jelaskan secara detail, ya, tentang hubungan antara rahmat Allah dan sabar. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, kita harus memiliki prinsip. Setiap muslim harus punya prinsip, punya target, yaitu bagaimana kita dicintai dan disayang oleh Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Jangan seorang muslim hanya berkeinginan yang penting kan insya Allah Allah merahmati saya, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa saya. Itu target yang rendah. Kita tidak boleh punya harapan hanya sebatas itu. Kita harus punya ambisi, punya target, bagaimana Allah mencintai dan menyayangi saya. Itu. Karena kalau orang hanya punya keinginan yang penting Allah, saya berusaha menjadi hamba yang baik, saya berusaha menjadi muslim yang baik. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang mengatakan atau punya keinginan seperti itu, akhirnya bermasalah pada sisi istiqomah. Banyak yang tidak jujur, karena agama itu, kesolehan seorang itu berdasarkan istiqomahnya. Tidak dianggap seorang muslim, muslimah itu baik keislamannya sehingga dia mampu istiqomah. Kalau dia hanya punya cita-cita, saya ingin jadi muslim yang baik, saya ingin berhijrah, saya ingin berubah, maka banyak yang tidak jujur, tidak mampu istiqomah.
Tapi kita semua harus punya target, punya keinginan besar. Bagaimana Allah mencintai dan menyayangi saya? Nah, itu pertanyaan besar dalam hidup kita. Bagaimana Allah sayang sama saya? Ketika dia punya keinginan yang sangat kuat, bagaimana Allah menyayangi saya, mencintai saya? Yang pertama dia lakukan, dia tidak pernah menghitung amal. Dia tidak pernah melihat kebaikannya. Apa yang dilakukan? Dia hanya melihat kekurangan. Kekurangan pada dirinya yang dapat merenggangkan hubungannya dengan Allah, yang mengurangi rahmat Allah kepadanya. Jadi orang kalau punya keinginan Allah mencintainya, Allah menyayanginya, dia tidak pernah melihat sebanyak apapun kebaikan, amal soleh yang dikerjakan, dia tidak lihat. Karena amal yang dia lakukan adalah bukti cintanya kepada Allah. Kalau udah bukti cinta, maka dia tidak perlu sebut. Apa ada orang kalau sayang sama seorang, dia bilang, saya udah ngasih kamu hadiah loh, saya sudah perhatian sama kamu loh. Gak begitu. Makanya orang yang tidak cinta Allah, atau orang yang tidak Allah cintai, dia suka menyebut-nyebut kebaikan. Dia suka mengungkit-ungkit kebaikan. Dia lebih banyak melihat kelebihan dirinya, tapi hampir tidak pernah melihat kekurangan dirinya. Seorang yang sayang, yang memiliki hubungan atas dasar kasih sayang yang begitu kuat, maka dia akan terus melihat kekurangannya agar hubungannya dengan yang dia cintai itu semakin erat, semakin hangat. Itu hubungan kasih sayang antar makhluk. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Lalu apa yang dia lakukan kalau dia ingin dicintai Allah? Para jamaah, puncak Islam, puncak kebaikan Islam yang memastikan Allah mencintai dan menyayangi hambanya adalah syukur kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan hidup manusia adalah bersyukur. Dari mana kita tahu tujuan hidup manusia bersyukur? Dari dalil. Di antara Allah taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, lalu kalian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Di sini Allah menegaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur secara dalil. Yang kedua, kewajiban kita di dunia yang membuktikan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur. Hanya dua kewajiban kita. Kalau kita tunaikan kewajiban itu, kita akan selamat. Hidup berkah, selamat, bahagia, pasti itu. Dan Allah sudah janjikan. Kalau Allah sudah janji, Allah tidak akan pernah mengingkari. Apa kewajiban kita di dunia? Sekaligus kewajiban itu, dua kewajiban itu adalah dua rukun syukur. Apa? Kewajiban ikhlas. Kewajiban bertauhid kepada Allah. Yang kedua, kewajiban mengikuti Nabi SAW. Itu dua kewajiban utama yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Dua inilah yang merupakan kunci keberkahan, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan. Ikhlas, bertauhid kepada Allah,
dan senantiasa konsisten mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, dua kewajiban ini adalah dua rukun syukur. Jadi kapan seorang hamba bersyukur kepada Allah? Ketika dia menunaikan dua kewajiban ini. Kalau hanya salah satu saja dia belum bersyukur. Seorang hamba dianggap bersyukur kepada Allah, yang akhirnya Allah akan mencintainya, Allah akan menyayanginya, adalah yang pertama dia harus bertauhid kepada Allah. Dia harus ikhlas pada setiap amal kebaikannya, ikhlas karena Allah. Apa itu ikhlas? Setiap amal yang kita amalkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya karena perintah Allah. Kita salat karena perintah Allah, kita menunaikan zakat karena perintah Allah, kita menjalankan puasa Ramadan karena perintah Allah, kita berbakti kepada orang tua karena perintah Allah, istri memuliakan suami karena perintah Allah, seorang anak berbakti kepada orang tua karena perintah Allah, bukan karena kebaikannya, jasanya. Istri juga memuliakan suami bukan karena kelebihan, kesempurnaan, kebaikan suami, tapi istri memuliakan suami karena perintah Allah. Itu ikhlas namanya. Kalau kita selalu menghadirkan perintah Allah pada setiap amal kebaikan kita, yang pertama itu akan membuat kita istiqomah, tidak mudah kecewa. Karena orang yang ikhlas itu, dia adalah orang yang akan selalu istiqomah dalam berbuat baik, dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Makanya sebab istiqomah terbaik adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam kasus silaturahim, kata Nabi alaihi salam, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man qata'ahu rahimahu thumma wasalah." Orang yang bersilaturahim, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarganya, bukan karena keluarganya baik lalu dia menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Apa kata Nabi alaihissalam? Kalau hubungan silaturahim yang hangat dengan keluarganya karena keluarganya baik, maka dia pun baik, maka itu namanya hubungan timbal balik, bukan hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim yang sungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qata'ahu wasalah. Dia mendapati keluarganya itu semuanya jahat, rata-rata jahat. Keluarganya rata-rata tidak baik, suka memfitnah dia, merendahkan, menghina, tidak menganggapnya dia sebagai keluarga, semuanya menyakitkan. Tapi dia tetap menjaga hubungan. Kenapa? Karena dia menjaga hubungan silaturahim bukan karena keluarganya baik, tapi karena perintah Allah. Itu yang harus ada pada diri kita. Supaya apa? Supaya bersyukur. Jadi cinta Allah itu akan kita gapai dengan syukur. Bagaimana bersyukur? Dengan ikhlas. Penguat hati itu adalah ikhlas. Rasulullah SAW sudah menegaskan hal tersebut di mana beliau bersabda, "Thalathun la yakhillu alaihinna qalbu imri'in muslim. Thalathun la yakhillu alaihinna qalbu imri'in muslim. Ikhlasul amali lillah, wa mulazamatul jamaah, wa munasahatu ulatil umur." Ada 3 amal, kata Rasulullah SAW, yang akan membersihkan dan menguatkan hati. Nah, tolong perhatikan itu.
Yang pertama, amal yang dapat menguatkan dan membersihkan hati, ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, mulazamatul jamaah, selalu menjaga kebersamaan. Bagi dia, musuh satu musuh itu berat. Dia lebih sedih ketika dia kehilangan kawan. Selalu dia jaga kebersamaan. Dia tidak mau ribut hanya karena urusan dunia. Ukhuwah itu di atas segalanya. Kebersamaan, kekompakan, persatuan, segalanya para jemaah. Dia tidak mau ribut hanya gara-gara waris. Dia lebih banyak mengalah. Ya udahlah. Nikmat hati ini kalau orang lebih banyak ngalah dalam urusan dunia. Makanya kata Aisyah, Nabi tidak pernah marah hanya karena urusan dunia. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsi qattun illa an tuntaka hurmatullah. Nabi tidak pernah marah hanya karena urusan pribadi. Beliau dihina, beliau diambil haknya, beliau banyak ngalah. Enak dada ini kalau banyak ngalah. Tidak pernah dendam, walaupun dihina. Nikmat hati ini terasa sejuk. Hati ini, jiwa ini akan semakin teduh ketika dia selalu menjaga kebersamaan, meskipun dunianya diusik, pribadinya dihina, dilecehkan, dia tidak peduli. Karena Allah akan selalu menolong orang-orang yang menjaga kebersamaan. Yadullahi ma'al jamaah. Allah akan selalu menolong, membantu orang yang selalu sabar dalam menjaga kebersamaan dan ukhuwah. Misal, contoh sederhana. Dia dizalimi sama keluarganya, hak warisnya dimakan, dia sabar. Kalau dia tuntut, ribut. Tipe keluarganya, karakternya nggak mau damai, tapi dia tetap sabar dan tetap menjalin hubungan silaturahim. Dia bilang apa? Rezeki mah tidak hanya dari situ. Insya Allah, Allah akan limpahkan rezeki orang yang sabar. Kalau dia bisa bicara, bicara. Kalau dia punya celah, punya sesuatu untuk menuntut, dia tuntut. Tapi dia lihat keluarganya bukan tipe yang bisa diajak bicara. Kalau disampaikan, ini hak saya, gimana hak waris saya? Kok nggak ada kabarnya? Saya nggak dapat ini. Oh, perang dunia ketiga. Tapi dia pikir, sudahlah, daripada saya bicara ribut, udah nggak apa-apa. Rezeki nggak kemana. Wallahi Allah akan limpahkan rezeki orang yang sabar demi menjaga kebersamaan. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa munasahatu ulatul umur, yaitu selalu menjaga kewibawaan pemimpin, seburuk apapun pemimpin kita. Kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh menghina, tidak boleh. Nasihati, beri masukan pemimpin dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan fitnah. Para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dirahmati Allah, semakin disayang Allah Jalla wa ala, adalah konsisten mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsisten. Bagaimana kita konsisten? Pertama, kita harus punya tekad kuat, niat yang kuat untuk mengikuti Nabi. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, siapa muslim yang baik? At-tamassuku bima kana ali ashabin Nabi. At-tamassuku bima kana ali ashabun Nabi. Dia punya keinginan kuat mengikuti petunjuk sahabat Nabi. Jadi orang yang konsisten mengikuti Nabi harus ada dua. Yang pertama, dia punya keinginan dan niat yang kuat, tidak setengah-setengah dia.
Saya berkomitmen. Nah ini tamasuk. Tidak setengah-setengah niatnya. Saya sudah niat mengikuti Nabi. Saya tidak mau hidup bebas. Saya tidak mau hidup semau saya. Pokoknya hidup saya di bawah naungan sunnah Rasulullah, di bawah naungan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat saya harus seperti salat Nabi. Puasa Ramadan saya harus seperti puasa Nabi. Haji, umrah, ekonomi saya, bisnis saya, semuanya merujuk ke tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada tamasuk di sini. Keinginan kuat. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Fa idza azamta fatawakkal. Kalau kamu sudah bertekad bulat, tawakal pada Allah. Harus ada azam, niat. Kenapa perlu niat? Kenapa perlu tekad bulat? Karena nanti ada ujian. Ketika kita tidak punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, niat yang kuat, kita akan mundur dan nyerah ketika menghadapi ujian di tengah jalan. Kita hanya mengikuti tuntunan Rasulullah di saat kita lapang, di saat di atas rizki yang dimudahkan Allah. Tapi ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita sedang mengalami dalam keadaan yang menyusahkan diri kita, ya, hidup penuh dengan kesulitan, ada cobaan, ada godaan, kita berubah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ada sahabat yang murtad karena terfitnah oleh wanita. Makanya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau berkata, sahabat itu syaratnya, definisinya adalah man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallathu riddah. Sahabat itu seorang yang bertemu Nabi, beriman kepadanya dan wafat di atas iman. Walaupun pernah murtad, tapi kalau pada akhirnya kembali ke pangkuan Islam, meninggal dalam keadaan muslim, dia sahabat Rasulullah. Bayangkan ada sahabat murtad, makanya dia tidak dikategorikan sebagai sahabat lagi, karena dia terfitnah oleh seorang wanita cantik di Ethiopia atau di Habasyah ketika dia hijrah ke sana. Godaan jabatan, godaan uang, dunia ini banyak godaan. Kalau tidak kuat tekadnya untuk mengikuti Nabi SAW, dia akan menyerah di tengah jalan. Yang kedua, bagaimana kita mengikuti Nabi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah? Kata Imam tadi, bima kana ali ashabun Nabi, kita harus mengikuti petunjuk sahabat. Karena setiap orang yang mengikuti sahabat Rasul pasti mengikuti Nabi. Karena semua sahabat Rasulullah adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah contoh kita. Mereka adalah rujukan kita dalam beragama, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun syukur ini, ikhlas dan mengikuti Nabi SAW, kita harus bedakan dua ini. Ikhlas tujuan, tauhid tujuan. Mengikuti Nabi SAW bukan tujuan. Makanya keliru orang ketika ingin mengikuti Nabi, tapi tanpa sadar dia telah bersikap gulu, bersikap berlebihan.
Bersikap berlebihan terhadap Nabi itu tidak boleh, karena merusak syukur. Mengikuti Nabi yang wajar sesuai dengan perintah Allah, itulah yang mengantarkan kita kepada syukur. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, faqulu ana Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian bersikap berlebihan terhadapku, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa ibni Maryam. Cukup katakan saya adalah hamba Allah dan saya adalah Rasulullah. Para jemaah sekalian, banyak sekali dari umat Islam, mereka anggap ini upaya untuk mengikuti Nabi SAW, tapi berlebihan terhadap Rasulullah dan terhadap dzurriyyah Rasulullah. Padahal ini di luar, sudah keluar dari perintah Allah. Bagaimana keluar dari perintah Allah dalam mengikuti Nabi alaihissalam? Yang pertama, bersikap berlebihan terhadap Nabi alaihissalam, di mana dikatakan bahwa bumi dan langit ini diciptakan oleh karena cahaya Muhammad. Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib. Rasulullah SAW tahu apa yang ada di Lauhul Mahfud. Allahu Akbar. Bumi dan langit ini tercipta sebagai bukti kedermawanan Rasulullah SAW. Ada juga mengatakan diciptakan oleh cahaya Muhammad, dan Nabi menguasai semuanya, tidak ada yang tersembunyi dari beliau. Sampai apa yang tercatat di Lauhul Mahfud pun beliau tahu. Bahkan ketika kita menyanjung Nabi alaihissalam, sampai kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW, sampai kita minta syafaat kepada Rasulullah, padahal Rasul tidak punya syafaat. Yang punya syafaat itu hanya Allah. Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan yang memiliki syafaat hanya Allah. Tapi kita minta, ya Rasulullah, berilah aku syafaat. Banyak sekali sikap-sikap, cara-cara umat Islam ketika ingin mengikuti Nabi, memuliakan Nabi, tapi dengan cara yang berlebihan. Ini akan merusak syukur kita kepada Allah. Para jemaah sekalian, mengikuti Nabi harus sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menegaskan, Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa dia tidak tahu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau saya mengetahui perkara gaib, saya tahu takdir manusia, saya tahu Lauhul Mahfud, saya akan banyak berbuat baik. Saya akan ungkap kebaikan kepada semua orang. Saya akan beritahu siapa penghuni surga, saya akan beritahu kepada semua orang. Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak bisa menyelamatkan anaknya Fatimah, sampai beliau berkata kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, salini salini fa inni la ughni anki minallah syai'a. Fatimah, kalau kamu minta sesuatu kepada ayah, minta sekarang, mumpung ayah masih hidup. Kamu jangan minta di akhirat, karena ayah tidak punya apa-apa, ayah tidak punya wewenang apapun. Kalau kamu minta apapun, selama ayah bisa memberi, minta di sini. Kalau di akhirat ayah tidak punya wewenang, ayah tidak punya apa-apa, semuanya itu wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus dipahami. Mengikuti Nabi alaihi wasallam, yaitu mengikuti petunjuknya, tidak usah berlebihan terhadap Nabi. Tidak usah berlebihan. Kita hanya mengagungkan Allah. Justru kita akan tidak berlebihan terhadap Nabi, merusak konsentrasi kita dalam beribadah kepada Allah. Karena yang kita agungkan itu hanya Allah, bukan Rasul. Mengikuti Nabi SAW
satu-satunya jalan menuju tauhid. Kalau jalannya rusak, maka kita tambah sulit menuju tauhid. Jangan biarkan proses kita menuju tauhid menjadi rusak, menjadi berantakan karena sikap kita yang berlebihan terhadap Rasulullah, apalagi terhadap keturunan Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pahami para jemaah. Nah, dua hal ini, ikhlas dan mengikuti Nabi alaihissalam, dua objek sabar. Dua objek sabar. Jadi tidak dikatakan sabar kecuali sabar untuk bertauhid, sabar untuk ikhlas. Tidak dikatakan sabar, sabar ibadah, kecuali sabar mengikuti Nabi sampai akhir hayat. Jadi objek, target dari sabar kita adalah sabar untuk bertauhid dan sabar untuk selalu mengikuti Nabi hingga akhir hayat. Lalu dibagi oleh para ulama, diungkap oleh para ulama, sabar mengikuti Nabi, sabar untuk bertauhid, ya, dijelaskan, dijabarkan secara detail, yaitu 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Tapi intinya 2, tauhid dan mengikuti Nabi SAW. Inilah sabar yang paling berat. Tapi untuk memudahkan pemahaman kita, agar kita bisa sabar dengan baik karena kita paham apa itu sabar, maka sabar dibagi 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Jalan menuju syukur sebetulnya bukan hanya sabar. Jalan menuju syukur agar kita dicintai Allah, disayang Allah, itu 2, ada jalannya, ada 2 jalan. Yang pertama jalan sabar, yang kedua jalan taubat. Makanya orang itu kalau mau lebih disayang Allah, semakin disayang Allah, maka warnai hidupnya dengan 2, sabar dan taubat. Kata ulama, 3 amalan utama dunia, 3 amalan utama dunia. Kalau dia jaga selama hidupnya 3 amal utama ini, maka dia akan wafat husnul khotimah. Maka dia akan menjadi orang istiqamah. Apa yang pertama? Syukur, sabar, taubat. Tapi syukur tujuan, sarananya, medianya, jalannya 2, sabar dan taubat. Tapi pengaruh sabar terhadap syukur, relasinya, ya, hubungan antara sabar dengan syukur lebih kuat dibanding hubungan taubat dengan syukur. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati ini yang beriman isinya hanya 2. Isinya hanya 2, sabar dan syukur. Ketika kita lalai baru bertobat. Jadi ada celah-celah, ya, celah-celah yang dimanfaatkan oleh syaitan, di mana kita lalai, maka kita atasi dengan taubat. Tapi secara umum, untuk menuju syukur, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Dan sabar itu para jamaah adalah ibadah. Kalau kita bicara jalan, ya, jalan terbaik menuju syukur kepada Allah. Ibadah pendukung terbaik. Ibadah pendukung terbaik di dunia adalah sabar. Makanya sabar, Allah subhanahu wa ta'ala hargai sabar dengan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Karena sabar itu tidak mudah. Sampai Allah rahasiakan pahala sabar. Kata Nabi alaihissalam, syukur jalan menuju surga. Para jamaah, kalau orang sudah bersyukur, pasti dia surga. Pasti dia surga. Makanya iblis dia bilang, dia katakan di hadapan Allah, dia berkata di hadapan Allah, saya akan halangi anak cucu Adam dari surga ya Allah. Dengan cara apa iblis? Kamu halangi mereka dari surga, kamu akan seret mereka ke neraka. Saya bikin mereka tidak bersyukur. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan seret mereka bersama saya ke neraka dari sisi belakang, depan, belakang, kanan, kiri, dengan cara apapun. Pokoknya dengan cara apapun saya akan buat mereka bersama saya ke neraka, tidak ke surga. Dengan cara apa? Saya akan buat mereka tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Makanya syukur itu tujuan. Makanya Nabi selalu dalam salat beliau, khilaf para ulama apakah dibaca sebelum salam atau setelah salam. Kalau dua-duanya dibaca boleh. Dibaca sebelum salam atau sudah salam. Kalau sebelum salam berarti doa, kalau setelah salam berarti zikir. Itu bedanya. Amalan sebelum salam namanya doa. Karena Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kapan doa mustajab? Kata Nabi, sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi siapa orang yang paling berzikir? Yang bersyukur. Jadi jangan pernah menganggap bahwa orang yang paling banyak berzikir bawa tasbih kemana-mana. Kalung tasbih dikalungin, dia bawa ambil jalan. Saking khusyuknya dia tidak sadar tiba-tiba di depan udah kejebur got dia. Saking khusyuknya berzikir. Kemarin saya pesawat dengan seorang ibu, sepanjang dari Jeddah sampai Jakarta, saya bunyi di sebelah saya, cetek. Ini apa cetek ini? Apa ini cetek? Oh, berzikir ibu ini. Saya mau ngasih tahu, nggak enak, nggak dikasih tahu juga, kasihan. Kita bilang ibadah utama Ramadan bukan zikir, baca Quran. Nggak usah cetek nanti selebaran aja. Terus nggak usah pakai cetek itu apalah nama alatnya, pokoknya namanya alatnya cetek lah pokoknya lah. Udah jangan ajarin saya namanya, udah nggak penting istilah itu. Itu zikir itu ada dua para jemaah, zikir muqayyad dan zikir mutlak. Zikir muqayyad itu apa? Zikir yang terkait dengan ibadah tertentu yang jumlahnya terbatas. Nah ini perlu alat kalau hafalannya sudah melemah. Tidak boleh lebih dari 33, tidak boleh lebih 100 gitu loh. Jadi makanya dibantu cetek. Jadi supaya tidak lebih dari 100, tidak lebih dari 33, tidak lebih dari 10 gitu loh. Bagi yang sudah lemah. Kalau zikir mutlak nggak perlu cetek. Sebanyak-banyaknya. Berarti di luar sholat, di waktu senggang begini, kalau tidak lagi ngapa-ngapain, nggak usah pakai alat. Tasbih aja sebanyak-banyaknya. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Sebanyak-banyaknya, tidak perlu pakai alat. Karena tidak dibatasi jumlahnya. Itulah orang, makanya sebelum beramal sudah tahu ilmunya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali lagi kepada pembahasan awal bahwa kita ya harus betul-betul fokus kepada sabar. Karena
sabar itu jalan terbaik menuju syukur. Karena beratnya sabar sampai Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebut berapa pahala sabar. Yang tahu pahala sabar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pentingnya sabar sampai Allah sebut ayat tentang sabar lebih dari 40 ayat di dalam Al-Quran. Bayangkan, dengan berbagai macam penyajian, ada berupa perintah, ada berupa keutamaan sabar, seperti Allah katakan innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama orang yang sabar. Inna wa fasabir ajrun bighairi hisab, bahwa pahala orang yang sabar tidak terhitung, tidak terbatas. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, wahai orang yang beriman bersabarlah. Jadikan lingkunganmu lingkungan orang yang sabar. Kalau orang ingin sabar tapi lingkungannya tidak sabar, susah jadi orang sabar. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kamu jadi orang yang beruntung. Dan banyak lagi ayat model-model, baca macam apa modelnya beraneka ragam, penyajiannya juga berbeda-beda dalam ya membicarakan tentang sabar. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ditentukan oleh faktor iman. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha yabtali 'abda 'ala qadri dini. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kekuatan imannya. Dari hadis ini kata ulama, berarti kekuatan sabar seorang muslim ditentukan oleh kekuatan imannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka kita harus kuatkan iman kita. Kita harus berusaha menambah, menyempurnakan iman. Makanya kata sahabat itu punya kebiasaan yang baik. Di mana mereka kalau berkumpul ya bersama sahabat yang lain, apa ya yang dilakukan ketika mereka berkumpul bukan maksiat yang mereka lakukan, tapi melakukan hal-hal yang menambah iman. Di mana mereka berkata, hayya bina nata'ahadu bil iman. Yuk kita lakukan hal-hal yang menambah iman. Karena kalau orang imannya lemah, sabarnya pun lemah. Kalau sabarnya lemah, maka tertatih-tatih kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itu otomatis. Makanya jaga betul iman ini. Sebagaimana kata ulama, al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Taat itu 3, perhatikan. Tauhid, mengikuti Nabi, dan mencukupkan diri dengan yang halal. Itu namanya apa namanya? Itu taat. Al-imanu yazidu bit-tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Apa itu taat? Tauhid. Menjaga ikhlas. Maka jangan diremehkan, Bu. Makanya Nabi sampai mengingatkan, ibu, khusus dalam rumah tangga, kata Nabi, atau juga suami. Kata Nabi alaihissalam, wahai para suami, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ila ujirta ali hatta ma fadha fi imratik. Wahai para suami, ketika engkau memberikan nafkah, berikan nafkah kepada istrimu bukan hanya karena kewajiban. Berikan nafkah, berikan mereka uang belanja, berikan mereka nafkah, berikan istrimu, anakmu nafkah karena perintah Allah. Hadirkan niat itu. Sampai kata Rasulullah SAW, sampai kamu ketika mau nyuapin istrimu, kita suapin, maaf, langsung masukin, langsung keselak lah sekalian lah. Kan belajar agama cuma aduh biasa nggak romantis, pakai Rasul bilang nyuapin lagi. Ya udah deh saya belajar deh romantis. Sayang, kata dia, kata Rasul, romantis itu nyuapin. Saya mau nyuapin kamu gitu. Belajar ikhlas, belajar romantis. Oh masya Allah tuh umben, udah tua begini baru menyuapin. Selama ini kemana aja, kata dia. Udahlah jangan digituin dong, nanti saya ini nih nggak mau nyuapin nih. Keburu mumpung masih ini nih, masih sadar nih. Nanti kalau udah sadar saya nggak mau nyuapin lagi. Ya dia nyuapin tuh. Pas nyuapin, lihat kata Rasul, illa ujir ta'ali, kamu nyuapin bukan karena supaya istrimu lebih sayang, tapi karena perintah Allah. Lihat, jangan kamu mengharapkan istrimu semakin sayang, karena hati istrimu Allah yang bolak-balik. Jadi kenapa kok suami mendapati istrinya kurang sayang? Karena kurang ikhlas.
Kenapa istri pun demikian, mendapati suaminya kok tambah lama bukan tambah sayang? Karena kurang ikhlas. Jadi ikhlas itu menambah rasa sayang. Illa ujir ta'ali. Belajar ikhlas itu menambah iman, menambah keberkahan hidup. Ikhlas. Betapa jelasnya Nabi dalam menjelaskan Islam sampai memberikan contoh. Rasulullah SAW pernah bertemu seorang wanita. Lalu beliau bertanya, kamu sudah berumah tangga? Bu, mbak sudah berumah tangga, kata Rasulullah. Walaupun Rasul nggak ngomong mbak ya, ini kan bahasa saya. Habis kalau panggilnya ketuaan, empok gitu, empok leh, pokoknya apalah, tahu nanti. Dia Rasul tanya, gitu. Rasul tidak tanya dari mana. Beliau bertanya kepada wanita itu, sudah berumah tangga? Sudah, alhamdulillah, kata Rasul. Terus kamu terhadap suami kamu gimana pelayanannya? Ya saya melayani semampu saya, kata Rasul. Kamu belum jadi istri yang soleh. Kira-kira istri di sini melayani suami sekedarnya, semampunya, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu? Lihat, apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana kamu melayani suami kamu? Ya Rasul, saya melayaninya semampu saya. Karena dia anggap itu sudah melayani suami. Saya melayani suami saya semampu saya. Kata Rasulullah SAW, kamu belum menjadi istri yang soleh. Sekarang rata-rata perempuan-perempuan sekarang, istri sekarang melayani suaminya semampunya atau lebih dari itu? Semampunya? Semampunya? Ayo, ingat loh, ini pengaruhnya ke syukur nanti. Kata Nabi, kalau wanita ingin menjadi wanita sabar, menjadi wanita yang taat dan bersyukur kepada Allah, dia harus menjadikan suaminya surganya. Pahala terbesar yang diperoleh seorang istri membahagiakan suami. Membahagiakan suami. Apa itu? Dia tetap mampu melayani suami walaupun dalam keadaan apa? Tidak semangat. Tapi dia ingin dapat surga dari situ. Misal suami pulang malam, suami pengen dipijitin, istri udah ngantuk. Ini surga para jamaah. Apa sih pegel nih? Ya kalau ada pijet plus alhamdulillah, minimal pijet doang deh, kata dia. Ya Allah, papa belaga ngomongnya papa mami. Papa, apakah ada waktu lain? Aduh, udah jam 12 lagi, bentar lagi sahur. Suami kagak tahu diri. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bilang, kalau kamu melayani semampunya, kan dia udah lemah itu, ngantuk, udah lemas, udah pewe, disuruh mijitin. Kalau dia tahu bahwa syukur itu adalah mengikuti tuntunan Nabi, melayani suami di luar kemampuan dia, maka dia menjadi wanita bersyukur. Maka saya lihat wajah-wajah di sini rata-rata muka-mukanya kayaknya jangan gitu dong Pak, masa ibu dibilang kurang ikhlas bu, katanya. Bukan saya ngomong loh ya. Luar biasa, bayangkan. Harus semangat. Oh gitu, baik. Mana yang saya harus pijitin? Badannya bismillah. Padahal tapi dia bilang, saya ingin dapat surga.
Saya nggak lihat dia, mintanya, nggak lihat waktu, nggak lihat tempat. Bismillah ya Allah, saya ingin surgamu. Tetap dia pijitin. Semangat surga itu, mendapatkan surga. Nggak kenal lelah ibu. Lalu Rasulullah SAW bilang, ingat suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi jangan setengah-setengah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bertauhid, jaga tauhid, jangan berbuat syirik. Apapun yang mengandung syirik tinggalkan, berjuang. Menjalankan tuntunan Nabi, itu juga berjuang. Dalam rumah tangga tadi contohnya, berjuang. Kalau ngelihat suami, aduh, enak lah suami. Bener, kesel bawaannya. Banyak istri kalau kesel jubit. Apalah pokoknya kesel. Tapi karena dia melihatnya surga, karena dia melihat ridha Allah, dia sabar. Tetap dia layani suami dengan baik. Untuk apa? Supaya bersyukur. Supaya bersyukur. Kalau sudah bersyukur, imbasnya kemana? Ke rumah tangga, lebih sakinah. Justru kunci rumah tangga sakinah itu di istri, bukan di suami. Rumah tangga Fir'aun itu rumah tangga yang sakinah, meskipun Fir'aun adalah orang yang kafir, suami yang bengis, tapi Allah hadirkan rumah tangga Fir'aun, rumah tangga yang sakinah. Kenapa? Kuncinya di istri. Istri beliau seorang wanita salihah, seorang wanita yang ikhlas. Ikhlas ketika memuliakan dan melayani suaminya. Ketika dia ikhlas melayani suami, maka dia menjadi seorang wanita yang bersyukur. Kalau sudah bersyukur, para jamaah sekalian, implikasi dampak syukur wanita nih, apakah dia ibu atau istri, itu kemana-mana. Kesolehan ibu bikin soleh anak. Benar. Kesolehan istri bikin soleh suami. Banyak loh suami itu menjadi berubah gara-gara istrinya. Banyak. Bahkan ustadz pun bisa menjadi lebih istiqomah, lebih baik ketika istrinya, subhanallah, ketika istrinya solehah betul. Bagaimana Nabi banyak terpengaruh dalam hal-hal positif oleh siapa? Oleh Khadijah. Sangat beliau, sampai beliau kagum betul, sampai beliau tidak berani berpoligami sampai Khadijah wafat, karena beliau banyak belajar dari Khadijah, istri terhebat Nabi SAW. Wanita solihah itu kesolehannya menular. Wallah menular. Apa yang membuat anak-anak itu menjadi hafal Quran? Ibunya. Ada yang bikin bapaknya, tapi kebanyakan ibunya. Apa yang membuat anak itu lembut, sopan? Ibunya. Jadi kenapa tidak dimulai dari ibu, dari perempuan? Karena syukurnya wanita itu tidak main-main, dampaknya luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Makanya Allah sampai bilang, tuh istrinya Lut, tuh istrinya Nuh, merusak. Tapi nggak ada suaminya. Al-Quran mengatakan suaminya tuh, suaminya fulan, suaminya. Tapi Allah bilang wa mra'atuhu, wa mra'atul Lut, wa mra'atun Nuh, karena merusak perempuan itu. Seorang Rasul Lut, Rasul Nuh, manusia pilihan Allah, rusak semua gara-gara istrinya tidak solehah. Makanya bersyukur, istri solehah yang bersyukur luar biasa. Ya Pak ya. Satu bersyukur, pengaruhnya luar biasa. Bagaimana kalau dua Pak? Makanya saya ngomongnya ke bapak-bapak. Karena saya bersyukur majelisnya ini campur. Biasa kan mamam lulu saya majelisnya. Jadi balik lagi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi objek syukur ikhlas, ikhlas, pokoknya ikhlas. Yang paling membuat kita sabar adalah ketika kita selalu ikhlas dalam beramal.
Yang kedua, selalu mengikuti Nabi, dimulai dari sholat. Saya bilang, jangan bilang kita mengikuti Nabi, jangan bilang kita umat Nabi kalau sholat kita belum seperti sholat Nabi. Contoh Nabi itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah di muamalah, nggak usah di rumah tangga, nggak usah di sosial, budaya, di sholat. Kalau kita mampu mencontoh Nabi dalam sholat, maka dalam hal lain kita akan dimudahkan Allah untuk bisa mencontohnya dan mengikutinya. Dimulai dari sholat. Sekarang sholat kita sudah seperti sholat Nabi belum? Contoh misalnya khusyuk. Selalu saya bilang, mencontoh Nabi dalam sholat itu yaitu khusyuk. Sekarang yang ada, yang hadir di sini, berapa persen khusyukan dalam sholatnya? Berapa persen? Padahal orang yang sholat adalah yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang sholat. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Itu dulu deh. Kita nggak usah bicara takbirnya seperti takbir Rasul, rukunya, sujudnya. Khusyuknya dulu. Kita akui, kata Nabi, kalau kita tidak khusyuk, ada pikiran liar di saat kita sholat, segera bertaut. Nah, tipe sholat kita, kalau kata Nabi, setiap kita mikir macam-macam yang tidak terkait dengan amalan sholat, maka kata Nabi bertaut. Mungkin sholat kita tawat dulu kali bacaannya. Mikirin anak, mikirin cucu, mikirin utang, mikirin ini. Jadi bacaannya bukan tasbih, bukan al-fatihah, tawat dulu jadinya. Karena sering ya dihinggapi oleh pikiran liar yang tidak terkait dengan amalan sholat. Allahul musta'an. Itulah sebabnya kenapa kok saya susah jadi istri yang baik, kenapa kok saya susah menjadi suami yang baik, kenapa kok saya susah menjadi anak yang baik, karena sholatnya nggak benar. Kenapa kok saya tidak bisa menjadi tetangga yang baik? Kenapa kok saya tidak bisa menjadi karyawan yang baik? Kenapa kok saya tidak bisa memimpin yang baik? Karena sholatnya nggak khusyuk. Karena semua kebaikan awalnya sholat. Itulah contoh Rasulullah. Puncaknya contoh Nabi itu sholat. Makanya Allah pertama kali nanya dari amalan kita, sholatmu bagaimana? Awwalu ma yuhasabil abdu yawmal qiyamati as-salat. Amal yang pertama, Allah tanya dari amalan kita selama di dunia, pada saat kita di hadapan Allah, ditanya sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalannya. Jika rusak sholatnya, rusak seluruh amalannya. Sholat kunci kebaikan amal. Janganlah gak alhamdulillah udah hijrah saya sudah alhamdulillah, saya sudah berubah, saya umat Islam, saya muslim. Sholatnya bagaimana? Hanya kita dan Allah yang tahu. Khusyuk gak? Berjuang untuk khusyuk. Sampai banyak umat Nabi yang tidak khusyuk, dan itu juga dialami oleh sahabat Rasulullah. Kan sholli sholat muaddi. Kalau memang susah khusyuk, maka kamu, kata Nabi alaihissalam, banyak mengingat mati. Anggap sholatmu itu adalah sholat terakhirmu. Anggap kamu sujud, pada saat kamu sujud kamu meninggal. Hanya kematian yang membuat kita tidak lagi mengingat dunia, nggak lagi ingat anak, nggak lagi ingat cucu, nggak lagi ingat harta, nggak lagi ingat apapun. Ketika kita mengingat kematian, nggak ada lagi harga dunia nggak ada harganya kalau orang udah ingat mati. Mana ada orang dikubur misalnya di depan makam dia ingat mati, dia ingat tentang omset usahanya sekian, udah nggak ingat, udah nggak ada harganya, nggak ada nilai dunia itu di hati dia. Ketika dia sudah ingat mati, yang ada dia menangis, ya Allah terima taubatku, ampuni dosaku ya Allah, perbaiki amalku ya Allah. Itu yang dia minta kepada Allah. Makanya kita disuruh oleh Nabi alaihissalam banyak mengingat mati. Aktsiru dzikra hadzi min ladzat. Kemudian supaya kita fokus kepada sabar yang mengantarkan kita kepada syukur, jaga diri kita untuk tetap melakukan hal yang halal.
Syahwat salurkan dengan cara yang halal. Harta, uang, jangan biarkan masuk ke dalam kantong kita, masuk ke dalam perut kita, kecuali yang halal. Jangan hanya melihat banyaknya harta, jangan hanya melihat enaknya makanan, jangan hanya melihat kepuasan, tapi cukupkan diri dengan yang halal. Makanya doa Nabi untuk mengatasi hutang, supaya kita bisa membayar hutang, dimudahkan Allah melalui hutang. Apa doa Nabi? Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan diriku dengan apa yang engkau halalkan dari yang engkau haramkan. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan diriku dengan karuniamu dari selainmu ya Allah. Jadi yang membuat hidup ini berkah, yang membuat hidup ini semakin berwarna sabar, ketika kita mencukupkan diri dengan yang halal. Para jamaah sekalian, ini contoh ya. Istri itu pengaruhnya besar sekali. Saya ada teman, dia pengusaha. Dia akan dapat proyek pengadaan pesawat. Itu nilainya tidak sedikit. Tapi ternyata dia harus sogok sana, sogok sini, banyak sekali unsur suap dan sebagainya. Intinya udah main. Lalu istrinya bilang, "Bang, apa kamu tetap diambil proyek ini?" "Insya Allah dek." "Bang, maaf, kalau gitu nanti hasilnya jangan kasih ke kami." Kalau hasilnya udah ketahuan dengan cara kami tidak rela masuk ke dalam perut kami sesuatu yang haram. Mendingan sedikit tapi halal daripada banyak, buat apa haram? Itu omongan istrinya kayak kesambar petir suaminya. Langsung dia sujud kepada Allah, dia berangkat, dia putuskan tidak jadi ambil tendernya, nggak jadi dia. Luar biasa itu. Dia bilang, buat apa? Kita ini hidup buat ibadah, bukan ingin jadi kaya. Duit gak dibawa mati. Kalau halal banyak, udah halal kemudian berlimpah, alhamdulillah. Supaya kita bisa beribadah, Bang. Tapi kalau banyak tapi haram, apa itu bisa beribadah? Gak enak dimakan. Sesuatu yang haram itu panas. Omongannya luar biasa. Makanya Bu, suami itu kasih nasihat, jangan diomelin. "Bang, begini," gitu loh. Jangan, "Kamu begini cari duit yang banyak, nganggur dulu, banyak ini, melamun, begini, ini." Jadi suami enggak semangat, dikasih masukan, tapi juga jangan sering beri nasihat. Kadang-kadang kasih masukan yang luar biasa, yang menyentuh gitu loh. Jadi 3 ini dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk tetap ikhlas, sabar untuk mengikuti Nabi, dan sabar untuk mencukupkan diri dengan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat kita sabar. Yang berikutnya, sabar dari maksiat. Maksiat hati, cinta yang berlebihan kepada selain Allah. Hati-hati para jamaah. Ketika kita mencintai selain Allah sampai menghinakan diri, ini maksiat hati, dan ini akan merusak kesabaran. Saya tanya, ada seorang wanita waktu saya ngisi kajian, dia tiba-tiba menangis. Kok nangis, kenapa ya? Oh, kayaknya ingat utang dia. Saya berbaik sangka begitu, bukan karena tersentuh oleh materi yang saya sampaikan. Wah, kayaknya mikirin utang ibu ini. Setelah kajian saya samperin, "Bu, kenapa nangis?" "Iya Ustadz," kata dia, "saya terus terang ikut kajian ini, saya pakai jilbab sekarang. Sebetulnya saya nggak pakai jilbab." "Oh gitu, terus kenapa?" "Saya dulu pakai jilbab Ustadz," kata dia. "Tapi setelah saya berumah tangga, suami saya melarang saya berjilbab. Harus diperbaiki hatimu dulu, nggak usah pakai jilbab-jilbaban," kata dia. Akhirnya saya buka, saya nurut kata suami. Saya bilang, ibu sayang sama suami?" "Sayang." "Terus ibu nurut apa kata suami, apa yang disuruh suami, sampai harus buka jilbab ibu nurut?" "Iya." "Tahu nggak ibu,
itu berarti ibu sudah beribadah kepada suami. Kok ibadah Ustadz? Ya, karena ibadah itu cinta dan taat. Kalau kita cinta kepada selain Allah lalu mentaatinya sampai dalam hal yang dilarang Allah, berarti itu sudah namanya ibadah. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh hati. Sayang boleh sama anak, sayang boleh sama suami, sayang boleh sama orang tua, tapi tidak boleh mentaati mereka dalam maksiat, karena itu namanya ibadah. Makanya kata Allah tentang orang tua yang nyuruh anaknya dalam maksiat, kata Allah, jangan kamu taati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memerintah kamu untuk berbuat maksiat, Allah contohkan syirik, jangan kamu taati. Karena cinta dan taat namanya ibadah. Dan itu maksiat hati yang merusak kesabaran para jamaah. Kemudian maksiat lisan. Apa itu maksiat lisan? Maksiat lisan yang paling berbahaya adalah bohong. Dan bohong di kategori para ulama sebagai dosa besar. Maksiat lisan, bohong. Kata Nabi, kalau dia sudah bohong, maka dia akan terbuka baginya semua pintu keburukan. Kata Nabi alaihissalam, wa iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba yahdil fujur. Jauhi olehmu bohong, karena bohong akan membuka seluruh keburukan dan kejahatan. Jadi maksiat hati jangan kita sayang sampai membuat kita taat kepada orang yang kita sayangi, sampai hal yang diperintahkannya itu bersifat haram. Lisan yang merusak kesabaran adalah ketika kita tidak sabar lisan untuk tidak berbohong. Jaga lisan dari bohong. Kalau kita mampu jujur dengan lisan kita, insya Allah kita akan jadi orang yang sabar. Kemudian apa? Amal. Kebaikan amal. Maksiat yang dilahirkan dari amal, maksiat terbesar apa? Meninggalkan sholat. Dan juga melalaikan sholat. Kata Allah, fawailul musallin, itulah yang Allah maksud. Fawailul musallin, celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatim sahun, yang lalai dalam salatnya, yaitu yang salatnya dia salat tapi selalu mepet mengerjakannya di waktu yang sangat mepet dengan waktu salat berikutnya. Inilah perusak sabar para jamaah. Cinta yang berlebihan kepada orang yang kita sayangi. Suka bohong dan meninggalkan sholat, atau mengerjakan sholat di waktu yang sudah mendekati waktu sholat berikutnya. Terakhir para jamaah, sabar dalam menghadapi musibah. Bagaimana caranya kita sabar dalam menghadapi musibah supaya kita menjadi orang yang sabar? Selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang Allah takdirkan sepahit apapun, itulah yang terbaik dari Allah. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Kalaupun kita dikasih sakit, kalaupun kita dikasih musibah, kalaupun kita dikasih kesulitan ekonomi, dikasih apapun yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menimbulkan kepedihan, itu artinya Allah ingin menghapus dosa kita. Itu artinya Allah ingin mengangkat derajat kita. Itu artinya Allah ingin memberikan kita bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Makanya kata ulama, laulal masaib la waratna minal mafalis. Kalau bukan karena musibah, mungkin kita pulang ke akhirat, pulang kampung akhirat, kita tidak bawa bekal akhirat. Mau harap kita apa yang mau kita harapkan? Bawa pahala dari sholat. Mau sholat kita khusyuk. Kita mau bawa pahala dari mana? Dari puasa. Banyak orang puasa masih ngomongin orang. Banyak orang puasa masih ngomelin orang. Banyak orang puasa yang tidak menahan diri dari haram. Jadi kecil kemungkinan kita bawa bekal akhirat pada saat kita meninggal dunia. Dari sholat, dari zakat, dari puasa, dari haji. Dari mana bekal akhirat kita yang lebih banyak kita dapat dan kita bawa? Dari musibah. Justru pahala yang lebih banyak, bekal akhirat yang kita bawa lebih banyak, bukan dari ibadah kita. Misal kita sholatnya udah bener,
Umroh kita alhamdulillah umurnya berkesan. Cerita gugur. Apa kata Allah? Wala tubtil sadaqatu bil manni wal adha. Banyak orang bisa beribadah baik tapi tidak bisa menjaga. Karena menjaga ibadah itu dari awal, di sebelum, di saat, sesudah. Bukankah kita sering menggugurkan amalan kita? Kita sebut kebaikan kita, itu menggugurkan pahala. Jadi kesimpulannya, kecil kemungkinan bekal kematian kita bawa dari ibadah kita. Lalu dari mana? Kebanyakan dari musibah. Makanya kata ulama, kalau bukan karena musibah, mungkin kita pulang ke kampung akhirat dalam keadaan bangkrut, nggak bawa apa-apa. Jadi bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberi kita musibah. Artinya Allah ingin memberikan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Para jamaah sekalian, dari 3 sabar ini kita ternyata tidak berhasil. Dari apa yang saya jabarkan untuk menjadi orang yang sabar, tidak berhasil kita. Sabar untuk ikhlas, sabar untuk mengikuti Nabi SAW, kemudian sabar untuk mencukupkan diri yang halal. Coba kita lihat ikhlas kita memprihatinkan. Contoh Nabi, kita lebih banyak hidup semau kita. Lihat aja cara kita bicara, akhlak kita, rumah tangga kita, teori kebanyakan. Bohong, kita lebih banyak bohong, udah biasa bohong. Bahkan kalau nggak bohong kayaknya nggak enak. Iya kan? Si hati sama anak tuh sayang banget. Dari mana kita tahu bahwa kita ini berlebihan dalam mencintai dan menyayangi orang yang kita sayangi? Kita merasa memiliki. Ini anak saya, ini cucu saya, udah sampai ke hati. Nah, ini bahaya para jemaah. Jangan sampai kita bermaksiat dengan hati kita yang merusak kesabaran kita dan syukur kita. Di mana Allah mengajarkan kita, jangan merasa memiliki. Anak titipan Allah, cucu titipan Allah, harta titipan Allah. Saya tidak memiliki semua itu. Boleh dinikmati, boleh dirasakan kebersamaannya dengan mereka, tapi tidak boleh masuk ke hati. Dari semua yang saya jabarkan tentang sabar, ternyata nilai kita rendah, sehingga sulit kemungkinan untuk bersyukur pada Allah. Saya nggak tahu, kita semua tidak tahu. Na'udzubillah, jangan sampai kita wafat su'ul khotimah karena sabar kita nilainya rendah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, dan inilah puncak materi kita. Bagaimana Allah mengkaitkan rahmat dengan sabar. Allah Jalla wa'ala melihat sabar kita yang 3 tadi, sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam hari musibah. Selama 11 bulan Allah Jalla wa'ala lihat sabar kita. Suka bohong, kemudian ikhlasnya juga lemah, kehidupan sehari-hari jauh dari tuntunan Nabi SAW. Dari segi halal, mungkin makanan cari yang halal, tapi yang lain gibah, dia tetap melakukan gibah. Ini jadi dilihat sabar kita ternyata memprihatinkan. Tahukah para jamaah, mengapa Allah hadirkan Ramadan? Allah hadirkan Ramadan untuk menyelamatkan akhirat kita. Allah hadirkan Ramadan agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena dilepas oleh Allah Jalla wa'ala. Di mana kita tahu bahwa kita dilepas? Karena 11 bulan iblis dilepas. Artinya kita harus langsung berhadapan langsung, ya, berhadapan langsung dengan iblis, dengan syaitan, untuk menjadi orang yang sabar. Ternyata rendah nilai kita, ujian kita cenderung hampir tidak lulus. Allah hadirkan Ramadan. Allah lihat 11 bulan, kok sabarnya lemah ini. Bagaimana dia meninggal husnul khatimah? Bagaimana dia bahagia di akhirat? Jangan dibiarkan, saya nggak boleh melepas hambaku ini. Lalu Allah hadirkan khusus Ramadan. Pada saat Allah hadirkan Ramadan, Allah pertama melakukan apa? Allah belenggu syaitan. Allah belenggu syaitan. Setelah Allah belenggu syaitan, lalu Allah wajibkan kita puasa.
Lalu Allah Jalla wajibkan puasa. Makanya kata Nabi, coba perhatikan. Kenapa Nabi bilang? Pada dari awal Ramadan Allah belenggu syaitan. Lalu Allah buka pintu surga. Tidak ada satupun yang tertutup, terbuka lebar. Lalu Allah tutup pintu neraka. Tidak ada satupun yang lalu tidak ada satupun yang terbuka. Apa hubungannya Ramadan sama surga? Apa hubungannya Ramadan sama neraka? Ada nggak kesannya? Pintu surga terbuka ya. Emang kita masuk surga? Sekarang kan terbuka nih pintu surga nih. Pintu neraka tertutup. Terus korelasinya apa sama kita yang lagi masih di dunia ini? Emang kita bisa menikmati nikmat surga kalau kita masih di dunia gini? Apakah kita bisa menikmati kenikmatan dunia ketika kita masih berada di dunia? Kalau surga ada di sini, kita masuk. Karena Nabi bilang bahwa ketika Ramadan masuk dari hari pertama, semua syaitan dibelenggu dan semua pintu surga dibuka. Kalau surga ada di dunia, kira-kira kita masuk gak? Kita masuk dong. Dan semua pintu neraka ditutup. Lalu apa pengaruhnya sama kita di dunia? Maksudnya kata ulama, kalau kita betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka kita akan selamat dan bahagia di akhirat. Surga terbuka lebar pintunya untuk kita, neraka tertutup rapat pintunya dari kita. Makanya Nabi para jamaah menamakan Ramadan bulan sabar. Ramadan adalah bulan sabar. Jadi 11 bulan sabar kita sangat lemah. Yang membuat kita sangat kecil kemungkinan menjadi hamba yang bersyukur. Lalu Allah turun langsung. Allah curahkan semua rahmatnya. Puncaknya kapan? Lailatul Qadar. Sampai Allah Jalla wa'ala turunkan ribuan bahkan jutaan malaikat ke bumi. Malam terbaik yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Apa makna Lailatul Qadar? Seorang yang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar, apakah itu doa atau salat malam, dia seperti mendapatkan pahala ibadah sunnah lebih dari 40 tahun. Bayangkan, ketika dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, apakah melalui doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, apakah melalui salat malam, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah sunnah lebih dari 40 tahun. Itulah keutamaan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Para jamaah sekali, kita susah untuk sampai puncaknya ini, syukur ini susah sekali. Kita jalan pelan banget. Karena husnul khotimah itu dengan syukur. Surga itu dengan syukur. Tapi sabar kita lambat sekali. Di bulan Muharram lo dapatkan sabar kita lemah. Safar lemah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semuanya sampai Syaban sabar kita lemah. Allah hadirkan Ramadan. Makanya para jemaah, selain Allah hadirkan Ramadan supaya kita menjadi orang yang sabar di dunia dengan Ramadan, melalui Ramadan, sehingga Allah lihat amalan apa yang membuat hambaku bisa bersabar. Apa? Ternyata amalan yang membuat kita sabar satu, apa itu? Puasa. Makanya yang Allah wajibkan Ramadan hanya puasa. Padahal 6 ibadah yang dianjurkan di Ramadan, 6. Bukan yang lain. Perhatikan, tolong jaga sampai akhir Ramadan. Puasa, taraweh, Quran, sedekah, doa, i'tikaf. 6. Tapi dari 6 ini mana yang wajib? Puasa. Kenapa tarawih yang wajib? Bahkan Nabi pernah salat tarawih bersama sahabat 3 malam, lalu Nabi hari keempat tidak mau salat. Kenapa? Kata sahabat, ya Rasulullah kami nunggu di luar nih, kami nunggu di masjidmu ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan salat, jangan lagi salat, silakan salat masing-masing di rumah masing-masing. Kenapa ya Rasul? Fa inni khasyitu an tufrada alaikum, karena saya takut tarawih menjadi wajib. Itulah hikmahnya kata Ibnu Rajab.
kenapa Ramadan hanya Allah wajibkan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Karena Ramadan dan sabar dua saudara kembar. Dia punya kesamaan yang sangat mencolok. Apa itu? Dua amal kebaikan yang mana pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Dua ibadah yang mengetahui pahalanya hanya Allah. Makanya kata Nabi alaihissalam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh anak cucu Adam ketika dia berbuat baik, Allah beritahu berapa pahalanya, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kata Allah, illa saum fa innahu li. Kecuali puasa, aku rahasiakan berapa pahala puasa. Bagaimana tentang sabar? Kata Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahwa pahala orang yang sabar tidak terhitung, hanya Allah yang tahu. Ketika sabar dan puasa sama-sama merupakan amal yang tidak diketahui pahalanya kecuali Allah, makanya Allah wajibkan puasa. Oh, jadi engkau ya Allah mewajibkan puasa Ramadan supaya saya jadi orang yang sabar. Iya. Kalau kamu sudah sabar menjalankan ibadah puasa dengan baik, lalu buat apa ada taraweh? Buat apa ada baca Quran? Buat apa ada sedekah? Buat apa? Kalau memang, kenapa nggak puasa aja? Kata Allah, kata ulama, Allah tidak hanya mensyaratkan puasa, sabarnya atau puasanya untuk membentuk sabar, sementara taraweh, sementara baca Quran, sedekah, doa dan itikaf untuk menguatkan istiqomahmu, istiqomah hati dan istiqomah amal. Supaya kamu istiqomah sampai Sya'ban berikutnya. Makanya dikasih 5 paket amal. Jadi puasa untuk membentuk kesabaran, supaya kita jadi orang sabar. Kalau sudah sabar pasti bersyukur. Yang 5 untuk apa? Mengukuhkan, menguatkan istiqomah hati dan amal istiqomah sampai akhir Sya'ban. Ramadan dikuatkan lagi kalau masih lemah sabarnya. Begitu terus. Makanya Nabi selalu doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Jadi yang membuat kita bersyukur adalah sabar. Sabar yang mana? Sabar pada saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sabar kita ketika kita menjalankan ibadah yang Allah syaratkan di bulan Ramadan. Di sisa akhir Ramadan ini para jamaah, perbaiki kualitas puasa kita. Jangan hanya puasa menahan haus dan lapar, tapi puasa yang mengajarkan kita, melatih kita menahan diri semua yang diharamkan Allah. Di sisa akhir Ramadan ini fokus, tolong upayakan, jangan sibuk yang lain. Selalu terawih, jangan tinggalkan terawih, rugi para jemaah. Terawih, dia akan menguatkan hati. Salat terawih itu penguat hati dan memperbaiki lisan. Quran, minimal seorang muslim menghatam 1 kali Al-Quran. Mau dia orang awam, mau dia tidak bisa baca Quran, upayakan hatam 1 kali Al-Quran. Sedekah, perbanyak sedekah. Doa, manfaatkan waktu-waktu kosong, waktu-waktu senggang, bukan dengan ngobrol yang nggak ada manfaatnya. Doa, Quran, doa. Lisan kita hanya untuk Quran dan doa. Terakhir, di akhir 10 hari terakhir, insya Allah mengacu pada keputusan pemerintah, yaitu berarti malam 21, malam Senin. Kalau kita bisa itikaf sempurna, alhamdulillah. Kenapa kita itikaf? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita tidak bisa itikaf 10 malam, maka incar Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Bagi siapa Ustadz? Laki perempuan. Ba'da Isya, menjelang tengah malam berangkat ke masjid. Perempuan yang tadinya harusnya tidak ke masjid, itikaf berlaku bagi laki perempuan. Ya, maka masjid seperti ini yang bagus ini membuka kesempatan bukan hanya bagi laki-laki, perempuan pun harus itikaf. Dan pada malam-malam ganjil perbanyak doa, Allahumma innaka afun
tuhibbu afaf. Kalau kita berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah keluar Ramadan kita menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Dari mana kita tahu bahwa kita bersabar, bersyukur sudah mulai berubah? Dari setelah kita lebaran nih, lagi makan kolak, makan ketupat, makan opor. Aduh, sebetulnya sih gimana ya, karena lebaran nggak boleh puasa. Sebetulnya masih pengen puasa. Di hati kita dari rasa rindu kepada nah berarti kita sudah mulai bersyukur. Hati sudah mulai diperbaiki oleh Allah. Makanya Allah akomodasi, Allah fasilitasi dengan puasa 6 hari Syawal. Makanya nanti lihat lebaran, hati ini kangen gak sama taraweh, sama puasa? Kalau sedih saya, ya Allah, udah gak taraweh lagi, iya kan? Nah, karena puasa membentuk sabar, makanya gak ada tahajud lagi. Yang ada hanya yang ada apa? Di bulan Syawal ada nggak tarawih? Membentuk sabar. Jadi pada hari pertama lebaran, dengan segala kegembiraan yang kita lakukan, kita ungkapkan dengan segala, apakah pulang kampung, apakah bersama keluarga, main, silaturahim, kumpul keluarga, sebagainya. Di hari yang bahagia itu kita, saya pengen puasa deh. Kalau bisa besok-besok, kalau nggak ada acara keluarga, saya mau puasa. Berarti hati kita sudah menjadi lebih baik. Hati kita sudah bersyukur. Itu indikasi hati yang bersyukur. Di hari lebaran dia sudah rindu untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita selama Ramadan. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah merahmati kita semua. Demikian kajian yang bisa disampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada tanya jawab atau kita tutup majelis kita? Hah? Persiapan zuhur. Baik, karena sudah bentar lagi zuhur ya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Untuk persiapan zuhur, bagi yang belum punya wudu mungkin persilakan wudu. Jadi kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.